Kaisar Naga Abadi Chapter 3891 Bahasa Indonesia Bab 3891 Bab 3891 Mata-mata mengintip Kaisar Peri. Sekitar selusin elf jenius yang baru saja menyerang, bahunya tertusuk panah mereka sendiri. Jelaslah bahwa Luming telah berbelas kasih. Jika anak panah ini telah menembus bagian vital mereka. Sungguh tak terbayangkan, seluruh tempat itu sunyi. Sekarang, apakah aku memenuhi syarat untuk bersama Putri Peri? Luming berkata dengan acuh tak acuh. Tak seorang pun berbicara. Jika mereka tidak layak bagi Luming, itu berarti mereka bahkan kurang layak bagi dirinya. Dia memang punya kekuatan, tapi dia terlalu sombong. Bagaimana mungkin dia pantas untuk Putri Yue? Pada saat ini, terdengar suara dingin. Di kejauhan, sebuah sosok melangkah di udara. Dia juga seorang pemuda dari klan elf. Rambutnya panjang dan disanggul tinggi, dia sangat tampan. Dia mengenakan jubah perak dan tampak seperti tuan muda yang anggun. Itu Hua Xing. Beberapa peri muda berseru. Tidak semua orang dalam klan elf memiliki nama keluarga, Ling. Faktanya, hanya keluarga kerajaan elf yang memiliki nama keluarga, Ling. Klan elf lainnya memiliki berbagai nama keluarga. Tanda seru. Hua Xing dari 100 kaisar semu teratas. Hati Luming tergerak. Dia sengaja mempelajari tentang daftar 100 kaisar semu teratas sebelumnya, dan dia sudah lama mengingat 100 nama di dalamnya. Di antara mereka adalah Hua Xing, yang menduduki peringkat ke-23 dalam daftar 100 kaisar semu teratas. Dia adalah seorang jenius mengerikan yang jauh lebih kuat daripada Pangeran 9 Ulat Sutra. Ada dua orang dari klan peri yang berhasil masuk ke dalam peringkat 100 kaisar semu teratas, yaitu Ling Yue dan Hua Xing. Dengan demikian, Ling Yue dan Hua Xing juga dikenal sebagai tembok kembar klan peri. Tentu saja, Hua Xing juga sangat mengagumi Ling Yue. Dia ingin menikahinya dan mencapai puncak. Dengan bakatnya, bukan tidak mungkin baginya untuk menjadi seorang overlord di masa mendatang. Itulah sebabnya dia tidak akan membiarkan siapapun menyentuh Ling Yue. Jika Ling Yue memiliki aliansi pernikahan dengan ras malaikat, dia pasti tidak berdaya. Namun, seorang Muyun tidak ada apa-apanya di matanya. Dia ingin menekan Luming dan membuat Ling Yue memandangnya dengan cara baru. Dengan begitu, Ling Yue mungkin tidak akan menikah dengan klan malaikat dan malah bersamanya. Meskipun peluangnya tidak tinggi, ia akan memperjuangkannya selama masih ada secercah harapan. Mata Hua Xing menyala saat dia menatap Luming. Tak lama kemudian, dia berada 10.000 meter dari Luming dan berhenti. Muyun, aku tahu kau telah mengalahkan Pangeran Ulat Sutra 9, tetapi dia hanya berada di peringkat ke-49 dalam 100 besar kaisar kuasi. Dia masih jauh dari menjadi favorit surga sejati. Apakah kau mengerti? Hua Xing berkata dengan dingin. Maksudmu, kaulah si jenius sejati. Luming tersenyum tipis. Bisa dibilang begitu. Hua Xing mengangguk, penuh percaya diri. Oh, kalau begitu mengapa kamu, seorang jenius, datang menemuiku? Kata Luming. Tantang aku, lawan aku. Hua Xing berkata, niat bertarungnya membumbung tinggi. Kamu ingin menantangku? Sudut bibir Luming sedikit melengkung. Itu benar, aku tidak tertarik dengan tantangan sampah sepertimu. Itu sama sekali tidak menantang. Nes, kamu terlalu savage. Siapa dia? Keberadaan di peringkat 100 teratas dalam daftar kaisar semu. Dia benar-benar berani meremehkan Hua Xing. Dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Saya pikir dia hanya takut menerima tantangan. Itulah sebabnya dia berkata seperti itu. Perkataan Luming menyebabkan keributan di tempat kejadian. Mata Hua Xing juga terbakar amarah. Dia benar-benar dipandang rendah oleh Luming. Hal ini membuatnya marah. Dalam kemarahannya, ada niat membunuh yang dingin. Tentu saja, pada saat ini, nada bicara Luming berubah lagi. Jika kau harus menantangku, itu bukan hal yang mustahil, tetapi aku harus menambahkan beberapa taruhan. Bagaimana? Taruhan? Apa hadiahnya? Hua Xing menyipitkan matanya dan bertanya. Ini dia. Luming menggerakkan tangannya dan inti kayu elf yang diberikan Ling Yue sebelumnya muncul. Ayo bertaruh.
100 inti kayu ini. Kalau aku kalah, aku akan memberimu 100. Kalau kau kalah, kau akan memberiku 100. Bagaimana? Kata Lu Ming. Sejak ia menemukan manfaat saripati kayu, Lu Ming punya rencana. Ia tidak bisa datang ke suku elf dengan sia-sia. Ia harus mengumpulkan sejumlah saripati kayu. Itu akan sangat berguna untuk kultivasinya di masa depan. Hua Xing ingin menantangnya. Bagaimana mungkin Lu Ming melewatkan kesempatan seperti itu untuk mengumpulkan inti kayu para elf? 100 inti kayu elf. Hua Xing mengerutkan kening. 100 inti kayu elf bukanlah jumlah yang sedikit. Bahkan jika dia mengeluarkannya, dia akan merasakan sakitnya. Ada apa? Kau tidak punya 100 inti kayu elf? Lu Ming bertanya. Secara alamiah aku memilikinya. Aku hanya khawatir kau tidak memilikinya. Jantung kayu elf adalah harta karun yang unik bagi ras elfku. Kata Hua Xing. Hahaha, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Dengan hubunganku dengan Yue Wei, bagaimana mungkin aku tidak bisa mengeluarkan 100 inti kayu elf? Lu Ming menyeringai dan menyapa Ling Yue Wei dengan penuh kasih sayang. Para elf muda di sekitarnya sangat marah hingga mereka hampir muntah darah. Tentu saja, yang paling marah adalah Hua Xing. Wajahnya cukup jelek, tetapi dia langsung setuju. Baiklah, aku setuju. Kau dan aku akan bertarung, dan aku akan bertaruh 100 inti kayu elf. Tepat saat Lu Ming dan Hua Xing hendak bertarung, seseorang di Istana Peri segera melaporkan situasi Lu Ming dan Hua Xing kepada Ling Huasuo dan yang lainnya. Mereka tidak bisa bertarung satu sama lain. Ling Yue berkata segera setelah mendengar berita itu. Kenapa tidak? Menurutku itu ide yang bagus. Apakah kamu takut Hua Xing akan melukai Mu Yun dengan serius? Kalau begitu, dia hanya bisa menyalahkan kurangnya keterampilan dan bakatnya. Dia tidak layak untukmu. Kata paman kedua Ling Yue, Ling Huafeng. Tidak, aku hanya takut Mu Yun tidak sengaja melukai Hua Xing. Mereka bukan tandingan Mu Yun. Ling Yue menjelaskan. Dia sangat jelas tentang kemampuan Lu Ming. Dia terlalu kuat. Hua Xing dan yang lainnya tidak bisa melawannya. Perbedaannya terlalu besar. Dia mengatakan yang sebenarnya. Begitu dia bertindak, dia benar-benar takut Lu Ming akan membuat kesalahan dan melukai para jenius suku elf. Tidak akan baik jika dia menarik lebih banyak permusuhan. Namun, yang lainnya tidak mempercayainya sama sekali. Ling Huafeng, Ling Piao, dan yang lainnya mencibir dan menggelengkan kepala. Yue Wei, jika kamu takut Mu Yun tidak akan cocok denganmu, kamu seharusnya mengatakannya saja. Mengapa kamu harus mencari alasan seperti itu? Sungguh, apa yang harus aku katakan tentangmu? Ling Piao terus menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia tahu apa yang dipikirkan Ling Yue Wei. Wajah Ling Huasuo juga muram, jelas tidak mempercayai kata-kata Ling Yue Wei. Dia tidak mengerti mengapa Ling Yue Wei begitu protektif terhadap Mu Yun. Dia biasanya sombong dan angkuh, dan tidak banyak pria yang bisa menarik perhatiannya. Mungkinkah Ling Yue Wei benar-benar jatuh cinta pada Mu Yun? Apa yang istimewanya Mu Yun? Ayo pergi dan lihat. Ling Huasuo melambaikan tangannya dan kekuatan misterius menyebar. Kehampaan beriak. Kemudian, semua orang di aula menghilang. Pada saat berikutnya, mereka muncul di atas Lu Ming dan yang lainnya. Namun, mereka diselimuti oleh kekuatan misterius. Lu Ming dan yang lainnya di bawah tidak menyadari bahwa ada seseorang yang sedang memata-matai mereka. Kaisar Naga Abadi Chapter 3892 Bahasa Indonesia. Bab 3892, Teknik Busur Membelah Langit. Namun, meskipun Lu Ming dan yang lainnya tidak dapat menemukannya, bukan berarti tidak ada orang lain yang dapat menemukannya. Karakter pertempuran di lautan kesadaran Lu Ming menyusut dengan cepat dan menjadi sangat kecil, seolah-olah akan menghilang dari waktu. Aura iblis tulang juga terkekang, seolah-olah telah berubah menjadi kerangka tanpa aura apapun. Ada apa, tulang? Indra spiritual Lu Ming bergerak dan dia menemukan kelainan pada iblis tulang dan formula pertempuran. Ada ahli yang menakutkan mengintip dari atas. Mengerikan sekali. Aku tidak boleh ditemukan. Kau harus sendirian. Iblis tulang menjawab lalu berhenti bernafas. Seorang ahli yang menakutkan.
Pupil mata Lu Ming sedikit mengecil. Dia tahu betul sejauh mana penglihatan iblis tulang itu. Segala sesuatu yang disebut mengerikan oleh iblis tulang pastilah mengerikan. Mungkinkah dia adalah pakar tingkat atas dari ras elf? Pikiran Lu Ming kacau balau. Dia berpura-pura tidak tahu apa-apa dan berdiri di kehampaan. Dia hendak bertarung dengan Hua Xing. Ledakan. Dalam kehampaan puluhan ribu meter jauhnya, aura Hua Xing membubung tinggi ke puncaknya. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya hijau cemerlang. Sebuah busur perang besar muncul. Orang dapat dengan jelas melihat bahwa semua esensi, ki, dan jiwanya telah disuntikkan ke dalam busur perang seperti ular kecil. Ini adalah teknik busur membelah langit. Hua Xing sebenarnya telah menggunakan teknik busur membelah langit sejak awal. Wajar saja, meskipun Mu Yun sombong, dia masih punya sedikit kekuatan. Lagi pula, dia pernah mengalahkan Tuan Sembilan Ulat Sutra. Hua Xing tidak berani ceroboh. Namun, seni busur pembelah langit sangatlah kuat. Saat busur ditarik, ia dapat membelah langit dan memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa. Bisakah Mu Yun ini menangkisnya? Dia mungkin bisa menangkis satu anak panah, tapi berapa banyak anak panah yang bisa dia tangkis? Dia pasti tidak bisa menangkis 3 anak panah. Kamu harus tahu bahwa teknik busur membelah langit, setiap anak panah lebih kuat dari yang sebelumnya. Semakin banyak peri muda berkumpul di sekitar mereka, dan mereka semua berbicara di antara mereka sendiri. Banyak orang yang memahami kekuatan teknik busur pemisah langit Hua Xing merasa bahwa Lu Ming tidak akan mampu menahan 3 anak panah tersebut. Meskipun Lu Ming telah mengalahkan Pangeran Sembilan Ulat Sutra, Pangeran Sembilan Ulat Sutra hanya menduduki peringkat ke-49 dalam daftar 100 teratas. Hua Xing menduduki peringkat ke-23. Jika Hua Xing bertarung melawan Pangeran Sembilan Ulat Sutra, ia mungkin mengalahkan Pangeran Sembilan Ulat Sutra dengan 1 anak panah. Sebagian besar elf menggunakan busur dan anak panah, dan mereka sangat kuat. Mereka bisa membunuh dengan 1 tembakan. Aura Hua Xing semakin kuat dan kuat, tetapi Lu Ming berdiri di sana dan menonton dengan tenang. Dia berhadapan dengan seorang ahli yang berlatih memanah, tetapi dia tidak melakukan gerakan pertama untuk mengganggu momentum lawannya. Sebaliknya, dia hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Perilaku seperti ini menunjukkan bahwa dia tidak memiliki sedikit pun rasa pertempuran. Apakah dia bisa dianggap sebagai favorit surga? Ling Piao tertawa di langit. Menurutku itu hanya kekuatan kasar. Sepupu Ling Yuwei juga menggelengkan kepala dan tersenyum. Ling Yuwei, di sisi lain, tidak mengatakan apa-apa. Apa yang harus dikatakan? Dia hanya harus menunggu Hua Xing dianiaya. Suara mendesing. Akhirnya, aura Hua Xing mencapai puncaknya. Sebuah anak panah berwarna hijau zamrud menerobos udara dan merobek lorong gelap di langit. Anak panah itu melesat ke arah Lu Ming dengan kecepatan yang mencengangkan. Sejujurnya, kekuatannya memang sangat kuat, tetapi hanya sedikit lebih lemah dari kekuatan penuh Ling Yuwei. Di seluruh alam semesta purba, tidak banyak orang di bawah tingkat Kaisar Dewa yang dapat menahannya. Tentu saja, ini hanya berlaku untuk Kaisar Semu lainnya. Bagi Lu Ming, anak panah ini sangat lemah. Dia terlalu lemah. Lu Ming mengulurkan 1 tangan dan meraih udara. Dengan bunyi, Swiss, anak panah yang ditembakkan Hua Xing berhasil ditangkap di tangan Lu Ming. Kemudian, semua orang tercengang. Mata mereka terbuka lebar dan mulut mereka lebih lebar dari mulut ular. Dia terkejut, tertegun, terpana. Anak panah yang ditembakkan Hua Xing berhasil ditangkap oleh Lu Ming dengan mudah. Apa yang terjadi? Mungkinkah anak panah Hua Xing hanya sebuah ujian dan dia tidak mengeluarkan banyak tenaga dan Lu Ming telah melihatnya? Itu tidak mungkin. Kekuatan anak panah itu sangat mengejutkan dan menakutkan. Kekuatannya benar-benar luar biasa. Banyak orang merasa sedikit bingung dan tidak bisa sadar untuk sementara waktu. Di langit, Ling Piao dan saudara perempuannya juga tercengang. Mereka sangat mengenal Hua Xing dan tahu betapa kuatnya dia. Jika mereka berada di level Kaisar Semu, mereka pasti tidak akan mampu menahan salah satu anak panahnya. Namun, Lu Ming telah menangkapnya dengan mudah. Bagaimana ini mungkin? Bahkan pupil mata Ling Huasuo dan Ling Huafeng pun mengerut karena terkejut.
Menarik, Ling Huasuo berkata dengan lembut. Hal ini membuat wajah Ling Huafeng dan Ling Piao tenggelam. Pada saat ini, orang yang paling terkejut adalah Hua Xing sendiri. Dia telah menggunakan hampir seluruh kekuatannya dalam panah tadi. Niat awalnya adalah menghabisi Lu Ming dengan satu anak panah. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa anak panah yang dia lepaskan dengan sekuat tenaga akan ditangkap oleh Lu Ming dengan mudah. Dia benar-benar malu. Sialan, aku tidak percaya. Anak panah yang membelah langit, anak panah yang menghancurkan cakrawala. Hua Xing berteriak keras. Seluruh kekuatan suci di tubuhnya mengalir ke busur perang seolah-olah itu gratis. Berdengung, berdengung. Kali ini, dua anak panah melesat keluar pada saat yang sama, mengarah ke Lu Ming. Dua anak panah, satu di depan dan satu di belakang, menembus kehampaan dan langsung menuju dahi Lu Ming. Kekuatan anak panah itu bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Namun, ekspresi Lu Ming tetap tenang. Dia mengulurkan tangannya dan meraih dua anak panah itu. Mereka seperti dua mainan di tangannya. Kali ini, Hua Xing tidak berhenti. Ia melancarkan serangan lagi. Kali ini, ia menembakkan tiga anak panah sekaligus. Begitu tiga anak panah itu ditembakkan, Hua Xing menembakkan anak panah lainnya sebelum mereka sempat mendekati Lu Ming. Kali ini, ada 4 anak panah. Total ada 7 anak panah. 7 anak panah itu benar-benar berkumpul di udara. 7 anak panah bersatu menjadi satu, dan kekuatan mereka berada pada puncaknya. Teknik busur membelah langit memang sesuai dengan reputasinya. Setiap anak panah lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan Kaisar Surgawi tingkat kedua tidak akan berani menghadapi kekuatan semacam itu secara langsung karena dia akan terluka parah. Ia menduduki peringkat ke-23 dalam 100 Kaisar Semut teratas, dan ia bukan hanya pamer. Ia memiliki bakat yang sesungguhnya. Kemudian, Lu Ming melakukan hal yang sama persis seperti sebelumnya. Ia mengulurkan tangan dan meraih. Asyik, anak panah itu terus bergetar di tangan Lu Ming. Namun, dengan mengepalkan tangannya, anak panah itu meledak dengan keras, berubah menjadi energi, dan menghilang. Tidak, tidak, ini tidak mungkin. Hua Xing tidak dapat menerimanya dan meraung keras. Dia telah melakukan yang terbaik, dan kekuatan sucinya hampir habis. Dia sudah mengerahkan seluruh tenaganya, tetapi Lu Ming berhasil menangkap anak panah itu dengan mudah. Ini merupakan pukulan berat baginya dan dia tidak dapat menerimanya. Basis kultivasi Lu Ming tidak berada pada level penguasa dewa. Itu hanya di bawah level penguasa dewa. Apakah ada perbedaan yang begitu besar? Di sampingnya, pemuda-pemuda lainnya sudah tercengang, tidak dapat berkata apa-apa. Ling Piao dan saudara perempuannya juga tercengang dan tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Mata Ling Huasuo dan Ling Huafeng dipenuhi dengan keterkejutan. Kemampuan Lu Ming telah melampaui harapan mereka. Hanya ekspresi Ling Yuwei yang tetap tenang dari awal hingga akhir. Ini semua sesuai dengan harapannya. Kaisar Naga Abadi Chapter 3893 Bahasa Indonesia. Bab 3893, Tujuan Ling Piao. Ekspresi Ling Yuwei tetap tenang. Dia sudah menduga hal ini. Mereka berdua adalah Kaisar Semu. Bagaimana mungkin Hua Xing bisa menjadi tandingan Lu Ming? Perbedaannya terlalu besar. Ah, aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Mati saja. Diperhatikan oleh begitu banyak orang, Hua Xing merasa sangat malu. Wajahnya memerah dan dia menjadi sangat marah. Kekuatan surgawinya terbakar dengan ganas dan kemudian mengalir ke busur perang dengan gila-gilaan. Dia ingin memadatkan anak panah yang kuat dan melakukan perlawanan terakhir. Namun, Lu Ming tidak berniat memberinya kesempatan untuk menyerang. Lu Ming melangkah maju dan mengaktifkan teknik angin surgawi. Dengan beberapa kilatan, dia muncul di depan Hua Xing dan menyerang dengan telapak tangannya. Angin dan awan berubah saat telapak tangan dilempar keluar. Sebuah telapak tangan besar terbentuk dan ditekan ke arah Hua Xing. Wah! Anak panah yang baru saja dipadatkan Hua Xing langsung runtuh. Hua Xing terlempar puluhan ribu meter jauhnya oleh tamparan Lu Ming. Ia batuk seteguk darah. Jika yang lain tidak menangkapnya, ia bahkan tidak akan bisa bertahan di udara. Dia dikalahkan. Hua Xing telah kalah,
dan dia kalah telak. Dia seperti bayi dalam pelukan Lu Ming, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Kamu berteriak sangat keras. Jadi, ini saja yang kamu punya. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan mendesah, tampak sangat kecewa. Aduh, Hua Xing sangat marah hingga dia muntah darah lagi. Baru saja, dia bertingkah angkuh dan sombong, seolah-olah dia tak terkalahkan dan bisa menamparkan Lu Ming. Pada akhirnya, dialah yang tertampar. Itu memalukan. Terlalu memalukan. Ia berharap bisa menemukan celah di tanah dan bersembunyi di sana. Jangan terus muntah darah, cepatlah dan berikan aku 100 inti kayu elf yang kau hutangkan padaku. Lu Ming melanjutkan. Aduh, Hua Xing terus memuntahkan darah. Dia ingat bahwa dia tidak hanya kalah, tetapi dia juga harus memberi Lu Ming 100 inti kayu elf. Rasanya tidak nyaman, sangat tidak nyaman. Hua Xing merasa tidak enak. Jantungnya hampir pecah. Jika kamu seorang pria, jangan terlalu pelin-pelan. Jika kamu berani bertaruh, kamu harus menerima kekalahanmu. Cepat serahkan hati kayu itu. Lu Ming mendesak. Hua Xing sebenarnya enggan dan ragu-ragu. Namun, dengan begitu banyak orang yang menonton, jika dia tidak menyerahkannya, dia akan semakin kehilangan muka. Di masa depan, dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di suku elf. Setelah ragu-ragu sejenak, Hua Xing akhirnya mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan melemparkannya ke Lu Ming. Hatinya terasa sakit hingga berdarah. Mu Yun, tunggu saja. Setelah melemparkan cincin penyimpanan itu kepada Mu Yun, Hua Xing berbalik dan pergi, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Lu Ming segera mengeluarkan cincin penyimpanannya dan memindainya dengan indera spiritualnya. Dia tersenyum. Di dalam cincin penyimpanan itu, ada 100 inti kayu elf yang tertata rapi, semuanya asli. Ini adalah barang bagus. Lu Ming menyimpannya dengan senang hati. Apakah ada lagi yang ingin bertaruh? Taruhan pada jantung kayu para peri. Bagaimana? Lu Ming melihat sekeliling dan matanya menyapu anak-anak surga yang bangga dari klan elf. Matanya dipenuhi dengan antisipasi. Sungguh luar biasa bisa mendapatkan begitu banyak inti kayu para elf hanya dengan bertarung. Lu Ming tiba-tiba berharap ada yang menantangnya. Sayangnya, dia kecewa. Semua elit klan elf menghindari tatapannya dan tidak berani menatap matanya. Sungguh lelucon. Hua Xing menduduki peringkat ke-23 dalam daftar 100 kaisar kuasi teratas. Pada level kaisar kuasi, ia sudah berdiri di puncak alam semesta yang sunyi. Namun, ia masih dikalahkan dengan sangat menyedihkan oleh Lu Ming. Siapa lagi yang berani naik? Bukankah itu sama saja dengan meminta pukulan? Siapakah yang begitu bosan hingga mencari pelecehan? Kecuali jika itu adalah kesayangan surga di atas tingkat kaisar dewa. Akan tetapi, bagi seorang kesayangan surga di atas tingkat kaisar dewa untuk melawan seorang kaisar semu, itu akan sedikit memalukan. Orang ini, di langit, Ling Yuwei terdiam. Dia telah berjanji untuk membantu Lu Ming mengumpulkan sejumlah hati kayu elf. Dia bahkan belum memulainya, tetapi Lu Ming sudah mulai mengumpulkannya. Orang serakah ini, Ling Yuwei meremehkannya dalam hatinya, tetapi wajahnya penuh dengan senyuman. Dia menatap Ling Piao dan yang lainnya, sudah kubilang sebelumnya. Hua Xing bukanlah tandingan Lu Ming. Sebelumnya, aku takut Mu Yun akan menyakiti Hua Xing, tetapi kalian tidak percaya padaku. Sekarang, apakah kalian melihatnya? Ekspresi wajah Ling Piao dan saudara perempuannya tampak jelek, dan mereka tetap terdiam. Kekuatannya bagus, tetapi kultivasinya terlalu rendah. Dia hanya seorang kaisar semu, dan masa depannya tidak diketahui. Ling Huafeng menggelengkan kepalanya. Paman kedua, apakah menurutmu dengan bakat Mu Yun, kemacetan alam kaisar surgawi akan mampu menjebaknya? Kata Ling Yuwei. Sulit untuk mengatakannya. Tanpa terobosan, segalanya mungkin terjadi. Dalam sejarah, ada banyak sekali orang jenius yang luar biasa, tetapi pada akhirnya, mereka masih terjebak di level kuasa emperor. Sulit untuk menerobos dan akhirnya mereka meninggal karena depresi. Lagi pula, memangnya kenapa kalau dia bisa menembus alam kaisar dewa? Bisakah mereka dibandingkan dengan para jenius dari ras malaikat? Ling Huafeng berkata sambil tersenyum.
Aku percaya pada Mu Yun, dia tidak akan lebih lemah dari siapapun. Kata Ling Yuwei. Yuwei, kamu terlalu bias terhadap penggembala awan. Alam semesta begitu besar dan ada banyak sekali favorit surga. Siapa yang bisa mengklaim sebagai nomor satu? Lagi pula, tidak peduli seberapa berbakatnya dia, apa yang bisa dia lakukan? Bisakah dia dibandingkan dengan seluruh ras malaikat? Dia hanya murid sekte pedang kota yang berlimpah, sekte kecil di kelompok wilayah bintang laut besi. Dia tidak dapat dibandingkan dengan klan malaikat. Yuwei, kamu harus mempertimbangkan gambaran besarnya. Kata Ling Huafeng. Jika kau ingin menarik hati ras malaikat, kau bisa melakukannya sendiri. Jangan libatkan aku. Ling Yuwei berkata dengan dingin. Gadis kecil, kakak, kamu harus mendisiplinkan Yuwei. Mata Ling Huafeng membelalak marah, dan dia akhirnya menatap Ling Huasuo. Selama proses ini, Ling Huasuo tidak mengatakan sepatah kata pun. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Pada saat ini, dia melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, jangan bicara lagi. Kamu bisa kembali dulu. Dengan lambaian tangannya, semua orang kembali ke istana peri. Yuwei, sebaiknya kau kembali dan beristirahat dulu. Kalian semua juga harus pergi. Aku akan berkultivasi. Ling Huasuo melambaikan tangannya ketika mereka kembali ke istana peri. Ling Yuwei, Ling Huafeng, dan yang lainnya pamit. Setelah Ling Yuwei pergi, dia langsung pergi ke kuil sumber daya suku peri, bermaksud untuk mendapatkan sejumlah inti kayu peri untuk Luming. Adapun Ling Huafeng dan putrinya, Ling Piao dan ayahnya, mereka bertiga kembali ke kediaman mereka. Tidak, aku tidak bisa membiarkan Ling Yuwei dan Mu Yun bersama. Aku akhirnya berhasil masuk ke ras malaikat. Aku tidak bisa membiarkannya berakhir seperti ini. Ling Piao, teriak Ling Piao begitu dia kembali ke kediamannya. Wajahnya sangat jelek, dan sangat berbeda dari sebelumnya. Mereka tahu betul bahwa pernikahan Ling Yuwei dengan klan malaikat adalah karena dia. Secara kebetulan, dia bertemu dengan seorang jenius dari ras malaikat. Setelah mengetahui bahwa si jenius menyukai wanita cantik, dia memperkenalkan Ling Yuwei kepadanya. Si jenius dari klan malaikat jatuh cinta pada Ling Yuwei begitu melihatnya. Ia segera mengirim orang ke klan peri, mengatakan bahwa ia ingin menikahi Ling Yuwei. Pada awalnya, Ling Huasuo tidak benar-benar ingin setuju, tetapi setelah Ling Huafeng membujuknya dan menganalisis kelebihan dan kekurangannya, Ling Huasuo akhirnya setuju. Jika Anda menemukan kesalahan apapun, iklan pop-up, iklan dialihkan, tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami kurang dari laporkan bab lebih besar dari agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Previews. Semua chapter. Next. Komentar. Tinggalkan balasan. Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai asterisk. Komentar asterisk. Nama asterisk. Email asterisk. Simpan nama, email, dan situs web saya pada peramban ini untuk komentar saya berikutnya. Hak cipta copyright NOVELRINGAN.com. All RIGHTS Reserve. Terms and Condition Privacy Policy Contact. Novel ringan. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Kaisar Naga Abadi Chapter 3894 Bahasa Indonesia. By Batara tanggal 25 Mei tahun 2025 Lea VA Komen. Previews. Semua chapter. Next. A+ Allied Mode of perbaikan kata. Bab 3894, 1000 inti kayu elf. Pernikahan dengan ras malaikat harus berhasil. Jika dia berhasil, Ling Piao akan bisa berada di sisi baik ras malaikat. Klan malaikat memiliki hubungan yang sangat baik dengan istana surgawi. Begitu mereka menjalin hubungan, keluarga mereka akan naik ke puncak. Manfaatnya tidak akan ada habisnya. Oleh karena itu, Ling Yuwei harus menikahi seorang malaikat. Dia tidak bisa membiarkan siapapun menghancurkan pernikahannya. Adapun apakah Ling Yuwei akan bahagia setelah menikahi seorang playboy, mereka tidak peduli. Apa hubungan kebahagiaan Ling Yuwei dengan mereka? Selama mereka bahagia, itu tidak masalah. Aku tidak menyangka bakat Mu Yun begitu tinggi, bahkan Hua Xing pun mudah dikalahkan.
Aku lihat Ling Huasuo sudah mulai ragu-ragu. Ling Huafeng juga berkata dengan wajah muram. Ini tidak bisa terus berlanjut. Aku harus menekan Mu Yun itu dan bahkan menyingkirkannya. Mata Ling Piao berkedip-kedip dengan niat membunuh yang dingin. Tidak ada yang bisa menghentikan masa depannya. Jika ada, dia akan membuat mereka menghilang selamanya. Bagaimana? Ini istana peri. Tidak seorang pun bisa bergerak di sini tanpa ketahuan. Selama penggembala awan tinggal di sini, kita tidak bisa mengirim siapapun untuk bergerak. Kata Ling Huafeng. Kalau begitu, kita abaikan saja. Kalau Ling Huasuo berubah pikiran, kita akan mendapat masalah. Kata Ling Piao, tidak menunjukkan rasa hormat terhadap Ling Huasuo. Jangan khawatir, saya sudah punya ide. Ling Huafeng berkata sambil tersenyum. Ayah punya ide. Ide apa? Ling Piao bertanya. Bukankah Mu Yun mengalahkan Hua Xing? Dia bahkan mempermalukannya di depan umum. Bagaimana mungkin Hua Xing rela menerima penghinaan seperti itu? Kakak Hua Xing, Hua Tian, adalah seorang jenius yang mengerikan di alam kaisar surgawi. Selama kita mendukungnya, menurutmu apa yang akan dia lakukan? Ling Huafeng tersenyum, tampak seperti rubah tua yang licik. Benar sekali. Kenapa aku tidak memikirkannya? Ayah memang bijak. Mata Ling Piao berbinar. Tentu saja, kita tidak bisa menaruh semua harapan pada Hua Tian. Jika dia tidak menang, aku punya rencana lain. Kata Ling Huafeng. Hua Tian tidak akan cocok. Hua Tian adalah monster kesayangan surga di level pertama alam kaisar surgawi. Meskipun dia tidak sekuat Hua Xing saat dia berada di alam kaisar semu, dia tidak terlalu jauh. Bagaimana mungkin dia lebih lemah dari Mu Yun? Ling Piao dan saudara perempuannya tidak mempercayainya. Kesenjangan antara alam kaisar surgawi dan alam kaisar kuasi sangat besar. Sebelumnya, ada jurang yang sangat besar di antara mereka yang sulit untuk dilintasi. Alam semesta purba itu luas dan memiliki ras yang tak terhitung banyaknya. Jumlah makhluk hidup seperti pasir di Sungai Gangga, tak terbatas. Jumlah kesayangan surga juga tak terbatas. Di antara banyak sekali kesayangan surga, hanya ada kurang dari 1000 orang di seluruh alam semesta yang mampu melawan kaisar dewa di alam kuasi kaisar. 1000 orang mungkin tampak banyak, tetapi di seluruh jagat raya, itu adalah rasio yang sangat, sangat kecil. Ada 10.000 klan yang kuat dalam daftar 10.000 klan di tanah yang belum ternoda. Akan tetapi, pertempuran lintas alam ini hanya melawan kaisar dewa tingkat pertama biasa. Adapun Hua Tian, dia sudah menjadi kesayangan surga yang bisa naik level saat dia masih di alam kuasi kaisar. Setelah dia melangkah ke alam kaisar surgawi tingkat pertama, kekuatan tempurnya menjadi lebih mengejutkan. Siapa yang bisa naik level dan bertarung melawan kesayangan surga seperti itu di alam kuasi kaisar? Mereka tidak dapat mempercayainya. Aku juga tidak percaya kalau Mu Yun bisa mengalahkan Hua Tian. Namun, kamu harus ingat untuk bersiap menghadapi kedua kemungkinan itu. Kata Ling Huafeng. Lalu apa rencana ayah yang kedua? Ling Piao bertanya. Sangat mudah. Penilaian benih suci klan elf akan segera dimulai. Jika Hua Tian tidak dapat mengalahkan Mu Yun, aku akan menyarankan kepada Ling Huasuo, jika dia ingin membuktikan bakat Mu Yun, dia harus membiarkan Mu Yun berpartisipasi dalam penilaian. Pada saat itu, dia tidak hanya harus menghadapi kebanggaan klan elf, tetapi dia juga harus menghadapi bahaya penilaian, hehe. Kata Ling Huafeng. Menakjubkan, sungguh menakjubkan. Ayah, kau tetap yang terpintar. Mata saudara Ling berbinar. Setelah Hua Xing pergi, tidak ada seorang pun yang menantang Lu Ming. Lu Ming agak kecewa. Ia kembali ke istana dan para pemuda dari klan elf pergi satu persatu. Namun, berita tentang pertempuran itu menyebar seperti api di seluruh suku peri. Ketika Lu Ming kembali ke istana, dia mengeluarkan inti kayu elf dan mulai menyerapnya. Jantung kayu elf mengandung sejumlah besar saripati kehidupan, dan sangat murni. Sangat mudah diserap dan merupakan harta karun yang langka. Jika orang biasa mengonsumsi inti kayu elf, mereka akan langsung terlahir kembali. Mereka tidak hanya akan kebal terhadap semua penyakit dan racun, tetapi mereka juga akan mampu hidup selama 10.000 tahun.
Lu Ming memegang inti kayu elf di tangannya. Sel-selnya sedikit bergetar dan kekuatan hisap yang kuat meledak. Esensi kehidupan dalam inti kayu elf dengan cepat diserap oleh Lu Ming, mengalir ke setiap sel dan berubah menjadi potensi Lu Ming. Setelah menyerap saripati kayu, potensi Lu Ming meningkat 1%. Seseorang tidak boleh meremehkan 1% potensi. Itu karena level kultivasi Lu Ming saat ini terlalu tinggi. Jauh lebih kuat dari sebelumnya. 1% potensi membutuhkan energi yang sangat besar. Ramuan suci tingkat Kaisar Surgawi biasa mungkin tidak akan mampu meningkatkan potensi seseorang hingga 1%. Lu Ming merasa sangat puas. Setelah menyerap satu, dia mengeluarkan yang lain dan menyerapnya. Satu demi satu. Hanya dalam satu hari, dari 100 inti kayu yang diperoleh Lu Ming, 80 diantaranya telah diserap dan disempurnakan. Dengan cara ini, potensi yang tersimpan dalam sel Lu Ming telah mencapai 100%. Tentu saja, potensi 100% ini tidak dapat dikembangkan sepenuhnya untuk membantu Lu Ming menerobos ke ranah Kaisar Surgawi. Itu jelas tidak cukup. Mungkin akan butuh waktu lebih banyak lagi untuk membantunya menerobos ke alam Kaisar Surgawi. Aku perlu mencari tempat untuk membantuku mengembangkan potensiku, tetapi tempat ini tidak cocok. Lebih baik aku mengolah seni rahasiaku terlebih dahulu. Setelah aku selesai dengan masalah Ling Yuwei, aku akan mencari tempat lain untuk mengolahnya dengan benar. Lu Ming merenung. Tepat saat dia tengah memikirkannya, Ling Yuwei datang mencarinya. Mu Yun, ini untukmu. Ling Yuwei melemparkan cincin penyimpanan ke Lu Ming. Lu Ming mengambilnya dan memindainya dengan indera spiritualnya. Ia menemukan bahwa ada 1000 inti kayu elf yang tersusun rapi di dalamnya. Ada 1000 inti kayu elf di sini. Ini jumlah maksimal yang bisa kukumpulkan. Seharusnya cukup untuk membantumu menerobos ke alam Kaisar Surgawi, kan? Kata Ling Yuwei. Terima kasih banyak. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan menyimpannya tanpa ragu-ragu. Dia tidak yakin apakah 1000 inti kayu elf dapat membantunya menerobos ke alam Kaisar Surgawi. Namun, tidak diragukan lagi bahwa itu adalah jumlah kekayaan yang mengejutkan dan akan sangat membantu Lu Ming. Kamu harus berkultivasi dengan giat dan menerobos ke alam Kaisar Surgawi sesegera mungkin. Paman keduaku dan yang lainnya tidak akan berkata apa-apa. Kebahagiaanku seumur hidup ada di tanganmu. Ling Yuwei berkata, matanya yang indah menatap Lu Ming, bersinar. Lu Ming terbatuk beberapa kali. Mengapa kata-kata Ling Yuwei terdengar begitu bermakna? Kalau begitu, katakan saja seperti ini. Aku akan berkultivasi dalam pengasingan. Lu Ming segera menemukan alasan untuk mengusir Ling Yuwei. Kaisar Naga Abadi Chapter 3895 Bahasa Indonesia. Bab 3895, Bab 3895 bertarung dengan Kaisar Dewa. Setelah Ling Yuwei pergi, Lu Ming mulai mempelajari teknik angin surgawi. Akan tetapi, dia hanya berkultivasi selama beberapa jam sebelum diganggu. Ini karena sebuah anak panah tiba-tiba muncul di atas istana. Anak panah itu menembus udara dan melesat ke arah kepala Lu Ming dengan kecepatan yang mencengangkan. Ini adalah anak panah yang pasti akan membunuh. Seseorang mencoba membunuh Lu Ming. Sebenarnya ada seseorang yang begitu berani di istana peri yang berani membunuhnya. Pada saat kritis, Lu Ming bergerak 10 meter jauhnya dan menghindari serangan panah. Kemudian, sosok Lu Ming membubung tinggi ke angkasa dan melesat ke angkasa. Sosok berdiri di langit. Dia tampak sangat muda, berusia kurang dari 30 tahun. Dia gagah berani dan luar biasa. Penampilannya agak mirip dengan Hua Xing. Siapa Hua Xing bagimu? Lu Ming bertanya langsung. Aku kakak laki-laki Hua Xing, Hua Tian. Pemuda itu berkata dengan dingin, tidak menyembunyikan apapun. Lu Ming tahu mengapa pihak lain datang. Jelas, dia datang untuk membela Hua Xing. Aku sudah mengenai yang kecil, dan sekarang aku mendapat yang besar. Hehe, seorang kaisar surgawi menyerang secara diam-diam seorang kaisar semu, hehe. Lu Ming tersenyum menghina. Kamu pantas mati karena telah mempermalukan saudaraku di depan umum. Setelah aku membunuhmu, aku akan pergi menghadap yang mulia dan meminta maaf. Hua Tian berkata dengan dingin.
Niat membunuhnya sangat dingin. Pada saat itu, di istana Ling Huafeng dan kedua putrinya sedang melihat melalui cermin. Cermin itu dengan jelas menunjukkan situasi Lu Ming dan Hua Tian. Kali ini, aku menjanjikan hadiah besar kepada Hua Tian dan berjanji akan melindunginya setelah membunuh Mu Yun. Dia boleh menyerang sebanyak yang dia mau. Mari kita lihat bagaimana Mu Yun akan bertahan. Ling Piao berkata sambil tersenyum dingin. Demi membuat Hua Tian merasa tenang, dia telah membayar harga yang mahal. Di kediaman Lu Ming, pertempuran besar akan segera terjadi. Ledakan, aura di tubuh Hua Tian meningkat tajam seperti awan dan asap, membentuk tekanan besar yang melonjak ke arah Lu Ming. Menghadapi Hua Tian, Lu Ming tidak berani ceroboh. Formula pertempuran melipat gandakan kekuatan tempurnya sebanyak 5 kali dan langsung diaktifkan. Pada saat yang sama, setiap sel dalam tubuhnya bergetar. Kekuatan terlarang menyebar ke seluruh tubuhnya, dan manik gravitasi berdengung. Dia siap menyerang kapan saja. Hua Tian bukanlah kaisar dewa tingkat pertama biasa. Lu Ming dapat menghancurkan seorang kaisar surgawi kelas 1 biasa sampai mati dengan satu jari. Hua Tian juga memiliki bakat yang luar biasa. Dia sangat kuat. Saat berada di level kuasa Emperor, dia bisa bertarung di semua level. Meskipun dia belum bertarung, dia sudah memberi Lu Ming banyak tekanan. Busur yang membelah langit. Hua Tian melolong dan memasang anak panah di busurnya. Sebuah anak panah yang mengerikan terbentuk dan melesat ke arah Lu Ming. Ini adalah teknik rahasia asalnya, yang persis sama dengan milik Hua Xing. Namun, kekuatannya jauh lebih kuat daripada milik Hua Xing. Bahkan Lu Ming merasakan adanya bahaya. Ledakan. Lu Ming mengedarkan teknik disintegrasi besar dan melayangkan pukulan. Kekuatan tinju yang mengerikan menembus kehampaan dan akhirnya bertabrakan dengan anak panah itu. Kehampaan itu bergetar hebat dan terkoyak. Kekuatan yang mengerikan itu menyapu ke segala arah, beberapa di antaranya tentu saja menuju ke pohon-pohon kuno di bawah. Namun, pohon-pohon kuno memancarkan lapisan cahaya hijau yang kabur. Ketika Qi mendarat di cahaya hijau, itu seperti lumpur yang tenggelam ke laut, menghilang tanpa jejak. Itu tidak menimbulkan gelombang apapun. Di tengah ledakan dahsyat itu, sosok Lu Ming melayang mundur sementara anak panah itu pecah, berubah menjadi energi dan menghilang. Apa? Itu benar-benar diblokir. Murid-murid Ling Piao dan yang lainnya yang menonton dalam kegelapan mengerut, dan mereka tidak percaya. Lu Ming benar-benar berhasil menangkis panah Hua Tian. Kekuatan tempur macam apa itu? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Mereka sangat terkejut. Hua Tian sendiri juga sangat terkejut. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang kaisar semu dapat menangkis panahnya. Bagaimana ini terjadi? Aku tidak percaya, bunuh saja. Hua Tian berteriak dan terus menarik busurnya. Kekuatan surgawinya mendidih dan berubah menjadi anak panah surgawi, melesat ke arah Lu Ming. Namun, bagaimana mungkin Lu Ming berdiri di sana dan dipukuli? Saat menghadapi penyerang jarak jauh, menutup jarak adalah cara terbaik. Asyik, Lu Ming mengeluarkan jurus angin suci dan dalam sekejap, dia menutup jarak antara dirinya dan Hua Tian. Hua Tian buru-buru mundur, mencoba menjaga jarak antara dirinya dan Lu Ming. Sayangnya, setelah melancarkan teknik angin surgawi, kecepatan Lu Ming jauh lebih cepat daripada Hua Tian. Hanya dalam beberapa kilatan, Lu Ming muncul tidak jauh dari Hua Tian dan meninju dengan kedua tangannya. Kekuatan tinju yang mengerikan, yang berisi kekuatan teknik angin dewa dan teknik disintegrasi besar, menembus kehampaan dan menyapu ke arah Hua Tian. Pada jarak sedekat itu, busur dan anak panah Hua Tian tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya. Apakah kau pikir kau bisa melawanku dengan memperpendek jarak? Naif. Bunuh. Hua Tian berteriak dan menarik busurnya. Berdengung. Serangkaian bunyi dengungan terdengar, dan pada setiap bunyi dengungan, sebuah anak panah akan ditembakkan. Dalam sekejap, terdengar puluhan suara mendengung dan puluhan anak panah ditembakkan ke arah Lu Ming. Yang terpenting, anak panah ini benar-benar bisa melengkung dan sangat lincah. Mereka seperti pedang terbang. Hua Tian menggunakan pikirannya untuk melewati mereka dan menembakkannya ke arah Lu Ming.
Ledakan, ledakan, ledakan. Beberapa anak panah itu bertabrakan dengan kekuatan tinju Lu Ming dan menghalangi serangannya, sementara beberapa lainnya terus melesat ke arahnya. Lu Ming menggunakan teknik angin surgawi dan terus menghindari anak panah. Dia terus memperpendek jarak antara dirinya dan Hua Tian. Kekuatan tinjunya seperti pelangi, menghancurkan kehampaan. Segala sesuatu yang menghalangi jalannya hancur. Kekuatan dahsyat itu bagaikan gunung dan lautan yang menekan ke arah Hua Tian. Hua Tian terus menarik busurnya dan berhasil menangkis pukulan Lu Ming dengan susah payah. Namun, ia terpaksa mundur. Asyik. Pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba muncul di tangan Hua Tian. Cahaya pedang itu meluas dan menebas Lu Ming, memotong kekuatan tinjunya. Yang lain menganggap aku yang terbaik dalam memanah, tapi percayalah, teknik berpedangku bahkan lebih baik dari itu. Matilah! Hua Tian berteriak dingin. Pedangnya seperti pelangi, menebas ke arah Lu Ming. Pada saat yang sama, dia menjentikkan jarinya dan anak panah melesat ke arah Lu Ming. Itu adalah serangan bercabang dua. Dan EBSP, sebenarnya, Hua Tian sangat kuat. Seorang kaisar surgawi tingkat pertama biasa bahkan tidak akan mampu menahan satu pukulan pun darinya. Akan tetapi, masih ada celah antara dia dan Ling Yuwei dalam pertarungan yang setara. Oleh karena itu, bahkan dalam menghadapi situasi seperti itu, ekspresi Lu Ming masih sangat tenang. 6 kali, Lu Ming bergumam. Kekuatan tempur 6 kali lipat dari formula karakter pertempuran akhirnya berhasil dipicu dan dia melemparkan pukulan. Kekuatan pukulan ini luar biasa kuatnya. Segala sesuatu yang ada di jalurnya berubah menjadi ketiadaan. Satu persatu anak panah itu jatuh. Cahaya pedang yang terang itu meledak seperti tahu, dan kekuatan dahsyat mendarat di tubuh Hua Tian. Ah! Hua Tian menjerit kesakitan. Dia mundur dan batuk darah. Asyik! Sosok Lu Ming muncul di atas kepala Hua Tian dan dia menghentakkan kaki ke bawah. Arg! Hua Tian menjerit saat tubuhnya jatuh seperti meteorit dan menabrak pohon kuno. Pohon kuno itu hanya bergetar sedikit dan baik-baik saja. Hua Tian, di sisi lain, memuntahkan seteguk darah. Tidak diketahui berapa banyak tulang di tubuhnya yang patah. Dia sangat lemah. Kaisar Naga Abadi Chapter 3896 Bahasa Indonesia. Bab 3896, Penilaian Benih Suci. Hua Tian terluka parah oleh Lu Ming. Dia dikalahkan dan auranya lemah. Ekspresinya sangat jelek dan matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Dia tidak pernah menyangka kalau dirinya akan dikalahkan oleh seorang kaisar semu dan kalah telak seperti itu. Terlebih lagi, kaisar semu ini hanya berasal dari kekuatan universal biasa. Dia bukan dari 10 ras teratas atau istana surgawi. Jika dia berasal dari salah satu ras 10 teratas atau seorang jenius dari istana surgawi, dia akan merasa lebih baik. Pada saat ini, dia telah menderita pukulan besar. Pada saat ini, Ling Piao dan yang lainnya yang menonton secara diam-diam juga tercengang. Enyah, Lu Ming berdiri tinggi di langit dan menatap Hua Tian dengan sedikit rasa jijik. Dia tidak berencana membunuh Hua Tian. Jika di luar, dia pasti akan menyingkirkan orang-orang seperti Hua Tian yang ingin membunuhnya. Bagaimanapun, dia berada di istana peri. Dia yakin bahwa banyak makhluk kuat sedang mengawasinya dari kegelapan. Dia bisa mengalahkan Hua Tian, tetapi jika dia benar-benar ingin membunuh Hua Tian, dia takut akan ada ahli yang akan segera datang untuk menyelamatkan Hua Tian. Dia tidak bisa membunuh Hua Tian. Hua Tian melotot ke arah Lu Ming dengan penuh kebencian sebelum dia berbalik dan pergi. Aku penasaran apakah semua orang puas dengan kekuatanku. Lu Ming menatap kekosongan dan tersenyum. Dia tahu banyak orang akan mendengar kata-katanya. Itu memang benar. Bukan hanya Ling Huafeng dan putrinya yang mendengarnya, tetapi mereka bertiga juga mendengarnya. Ling Huasuo juga menyaksikan kejadian tadi melalui cara khusus. Sangat jarang melihat seseorang di level kaisar semu memiliki kekuatan tempur seperti itu. Mungkinkah ayah benar dan aku salah? Ling Huasuo bergumam. Dengan bakat yang dimiliki Lu Ming, dia sangat cocok untuk Ling Yuwei. Dia lebih dari memenuhi syarat untuk menjadi menantunya. Seperti yang dikatakan Ling Yuwei, dengan bakat yang dimiliki Lu Ming,
akankah dia terjebak pada hambatan alam Kaisar Surgawi? Seorang jenius biasa mungkin terjebak dalam hambatan seperti itu. Namun, bagaimana mungkin seorang jenius seperti Lu Ming, yang tidak lagi dapat diukur dengan akal sehat, dapat terjebak? Dia sendiri bahkan tidak mempercayainya. Masa depan Lu Ming tidak terbatas. Menjadi Kaisar Surgawi jelas bukan tujuan akhirnya. Sudah pasti ia akan mencapai alam yang lebih tinggi. Namun, godaan ras malaikat terlalu besar. Begitu dia menikahi klan malaikat, kekuasaannya di alam semesta purba akan meningkat pesat. Itu juga akan memainkan peran besar dalam pengembangan suku peri di masa depan. Di satu sisi, ia harus memikirkan kebahagiaan putrinya. Di sisi lain, ia harus memikirkan masa depan ras elf. Bagaimana ia harus memilih? Alis Ling Huasuo berkerut dalam. Pada saat ini, sebuah sosok melayang masuk. Itu adalah Ling Yuwei. Begitu pertempuran antara Lu Ming dan Hua Tian berakhir, Ling Yuwei menerima berita itu dan segera bergegas menemui Ling Huasuo. Ayah, aku yakin kau telah melihat kekuatan Mu Yun. Dia sangat langka. Tidak banyak orang di seluruh alam semesta purba yang dapat menandinginya dalam pertarungan yang setara. Orang jenius seperti itu layak untukku. Di masa depan, saat dia dewasa, dia akan dapat membawa manfaat besar bagi klan peri. Jadi, ayah, tolong batalkan pernikahan dengan klan malaikat. Kata Ling Yuwei. Tantangan Hua Tian datang di saat yang tepat. Itu bisa membuktikan kekuatan Lu Ming. Ini. Kerutan di dahi Ling Huasuo makin dalam. Dia merasa sulit untuk membuat keputusan. Kakak laki-laki. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Ling Huafeng melayang masuk. Dengan status Ling Yuwei dan Ling Huafeng, mereka tentu tidak perlu melapor ke Ling Huasuo dan bisa langsung masuk. Kakak, aku tahu situasi saat ini. Kupikir meskipun bakat Mu Yun sangat mengagumkan dan dia memang pantas untuk Yuwei, dia masih jauh dari pengaruh ras malaikat terhadap ras kita. Jika dia ingin menikahi Yuwei, dia harus membuktikan bahwa dia lebih berharga. Kata Ling Huafeng. Paman kedua, apakah ini belum cukup? Bagaimana lagi kamu ingin membuktikannya? Jangan keterlaluan. Ling Yuwei sedikit marah, dan menatap Ling Huafeng. Kurang ajar. Beraninya kau berbicara seperti itu kepada pamanmu yang kedua. Ling Huasuo berteriak, lalu menatap Ling Huafeng dan berkata, kakak kedua, apakah kamu punya saran? Ujian benih suci akan segera dimulai. Biarkan Mu Yun ikut serta dalam ujian. Selama dia bisa mengeluarkan 12 benih pohon roh tingkat tinggi, itu akan membuktikan bahwa bakatnya memang tak tertandingi. Hanya dengan begitu kita akan mengambil risiko menyinggung klan malaikat untuk membiarkannya menikahi Yuwei. Kata Ling Huafeng. Apa? Tidak mungkin membawa 12 benih pohon roh tingkat lanjut untuk berpartisipasi dalam penilaian benih suci. Bahkan para jenius teratas dari ras roh kita dengan perlindungan garis keturunan roh kita tidak dapat melakukannya. Penggembala awan adalah orang luar dan tidak memiliki perlindungan dari garis keturunan elf. Akan lebih berbahaya lagi di tanah leluhur. Bagaimana dia bisa mendapatkan 12 benih pohon elf bermutu tinggi? Aku tidak akan setuju dengan ini. Ling Yuwei tiba-tiba berteriak, wajahnya penuh kemarahan. Dia tahu bahwa Lu Ming memiliki bakat yang tak tertandingi, memiliki kekuatan tempur yang kuat, banyak kartu truf, dan bahkan memiliki beberapa senjata pembunuh yang ampuh. Namun, mereka tidak dapat menggunakan benda-benda eksternal di tanah suci suku elf. Dengan kata lain, mereka tidak dapat menggunakan senjata pembunuh tersebut. Tidak hanya itu, siapapun yang memasuki tanah leluhur akan ditekan, dan kekuatan mereka akan sangat berkurang. Terlebih lagi, tanah leluhur suku elf itu berisi banyak roh jahat. Roh-roh jahat ini semuanya adalah orang-orang kuat dari berbagai ras yang telah dibunuh oleh suku elf saat mereka masih hidup, dan mereka semua sangat ganas dan jahat. Setelah makhluk hidup ini mati, mereka akan berubah menjadi roh jahat dan menyerang makhluk hidup lainnya yang memasuki tanah leluhur para peri. Namun, karena roh-roh jahat ini sangat ditakuti oleh suku elf, selama seseorang memiliki garis keturunan suku elf, tidak banyak roh jahat yang berani menyerang mereka. Hanya beberapa roh jahat yang sangat ganas yang akan menyerang suku elf. Namun, jika non-elf masuk,
mereka akan diserang oleh roh-roh jahat ini. Adapun yang terakhir, akan ada sejumlah besar jenius dari klan peri yang memasuki tanah leluhur, termasuk mereka yang telah mencapai alam kaisar surgawi. Jelaslah bahwa para jenius klan peri kemungkinan besar akan menyerang Lu Ming karena Ling Yuwei. Mereka semua adalah kaisar surgawi. Dengan begitu banyak faktor yang tidak menguntungkan yang ditambahkan bersama-sama, akan sangat berbahaya bagi Lu Ming untuk memasuki tanah leluhur. Selain itu, ia harus mendapatkan 12 benih pohon roh tingkat tinggi. Akan lebih sulit lagi, berkali-kali lipat lebih sulit. Niat Ling Huafeng jahat dan niatnya dapat dihukum, jadi dia tentu saja harus menentangnya. Yu Wei, si penggembala awan tidak punya latar belakang. Dia tidak punya siapapun untuk mendukungnya. Jika dia ingin bersaing dengan ras malaikat, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Jika dia tidak bisa menunjukkan bakat, kekuatan, dan potensi yang jauh melampaui para jenius lainnya, bagaimana kita bisa memilihnya? Ling Huafeng menasihati dengan sungguh-sungguh. Tapi ini terlalu banyak. Ling Yuwei masih ingin berdebat, tetapi Ling Huasuo menghentikannya. Paman keduamu benar, kecuali Mu Yun dapat menunjukkan kemampuannya yang luar biasa, aku tidak akan dapat membuat keputusan. Kata Ling Huasuo. Tetapi, baiklah, tidak perlu dikatakan lagi. Masalah ini sudah selesai. Jika Cloud Herder tidak setuju, maka kita hanya bisa membuatnya meninggalkan ras elf. Ling Huasuo menekan ke bawah dengan tangannya yang besar, tidak meninggalkan ruang untuk keraguan. Kaisar Naga Abadi Chapter 3897 Bahasa Indonesia. Bab 3897, Bab 3897 Hadiah yang menggoda. Ling Huasuo berkata kepada Ling Yuwei dengan nada yang tidak diragukan lagi, yang membuat wajahnya berubah jelek. Dia mengerti ayahnya. Begitu ayahnya membuat keputusan, tidak ada seorang pun yang bisa mengubahnya, termasuk dirinya. Baiklah, ujian benih suci akan dimulai dalam 3 bulan. Pergi dan beritahu Mu Yun dan katakan padanya untuk membuat persiapan. Jika dia tidak setuju, dia bisa meninggalkan ras elf, dan pertunanganmu dengannya bisa sepenuhnya dibatalkan. Kata Ling Huasuo. Ling Yuwei meninggalkan istana peri dengan ekspresi muram dan pergi mencari Lu Ming. Penilaian benih suci. Lu Ming sedikit tertegun. Ia berpikir dalam hati bahwa masalah ini memang tidak mudah untuk diselesaikan. Ada penilaian benih suci lainnya. Mu Yun, terima kasih telah datang ke ras elf untuk membantuku. Namun, menurutku lebih baik lupakan saja masalah ini. Kau harus meninggalkan ras elf. Mulai sekarang, kita berdua tidak akan ada hubungannya lagi. Ling Yuwei berkata sambil menggertakkan giginya, matanya memerah. Awalnya, Lu Ming seharusnya senang mendengar berita ini. Namun, dia tidak ingin pergi saat ini. Apakah uji coba benih suci sangat berbahaya? Lu Ming bertanya. Dia sudah menebak pikiran Ling Yuwei. Ya, itu sangat berbahaya. Untuk penilaian benih suci, Anda harus memasuki tanah leluhur suku elf. Di masa lalu, tanah leluhur itu adalah tempat di mana musuh besar suku elf ditekan dan banyak sekali makhluk jahat terbunuh. Namun, tempat itu juga merupakan tempat di mana benih elf dibiakkan. Pohon elf adalah kunci perkembangan ras elf. Semakin banyak benih pohon elf yang kita miliki, semakin banyak pohon elf yang dapat kita tanam, dan ras elf akan semakin kuat. Dahulu kala, ada banyak tempat di mana klan peri memelihara pohon peri. Namun, setelah bertahun-tahun kekacauan, banyak tempat yang memelihara pohon peri hancur. Saat ini, hanya ada 2 tempat di klan peri yang masih memelihara benih pohon peri. Salah satunya adalah di tanah leluhur ini. Tanah leluhur ini adalah tempat yang paling penting, dan legenda mengatakan bahwa di sanalah benih suci itu berada. Benih suci dapat menumbuhkan pohon peri suci yang legendaris, dan itu adalah harta karun tertinggi klan peri. Klan peri tidak lagi memiliki pohon peri suci. Satu-satunya pohon peri suci telah hancur dalam kekacauan terakhir. Oleh karena itu, tujuan setiap penilaian adalah memasuki tanah leluhur dan memperoleh benih pohon elf. Namun, tanah leluhur sangat berbahaya. Ling Yuwei menjelaskan semuanya secara rinci, termasuk betapa berbahayanya tanah leluhur itu.
Mengapa kita harus membiarkan anak muda masuk? Tidak bisakah para peri mengirim ahli mereka masuk saja? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Tanah leluhur ini didirikan oleh para leluhur klan peri sejak lama. Hanya generasi muda yang bisa masuk. Ling Yuwei menggelengkan kepalanya dan berkata, karena mengandung roh jahat, leluhur yang maha kuasa dari suku elf ingin menggunakannya untuk melatih generasi muda suku elf. Namun sekarang, para petinggi suku elf tidak dapat masuk meskipun mereka ingin. Mereka hanya dapat mengirim sekelompok jenius muda untuk menemukan benih pohon elf sesekali. Jadi begitu, Lu Ming mengangguk. Diperkirakan bahwa di masa lampau, ketika ras elf berada di puncak kejayaannya, mereka tidak kekurangan benih pohon elf sama sekali. Oleh karena itu, tanah leluhur itu dibangun sebagai tempat untuk melatih kaum muda, dan kaum tua tidak diperbolehkan masuk. Siapakah yang menyangka bahwa suku elf sangat membutuhkan benih pohon elf? Mereka bahkan tidak bisa memasuki tanah leluhur untuk menemukan benih pohon elf, jadi mereka hanya bisa mengirim orang-orang muda untuk mendapatkannya. Itu juga bisa dianggap sebagai ujian bagi generasi muda. Saya ingin tahu apakah ada hadiah untuk mendapatkan benih pohon elf. Lu Ming bertanya, kamu masih mikirin hadiahnya di saat seperti ini? Kamu serius mau ikut? Ling Yuwei melotot padanya. Apa yang tidak mungkin? Kita hanya perlu melihat apakah itu cukup baik. Lu Ming tersenyum. Pasti akan ada hadiahnya. Benih elf dibagi menjadi kelas rendah, menengah, dan tinggi. Tentu saja, di atas, ada juga benih suci. Benih pohon elf tingkat rendah diperoleh, hadiah 10 inti kayu elf. Benih pohon elf tingkat rendah diperoleh, hadiah 100 inti kayu elf. Benih pohon elf tingkat tinggi diperoleh, hadiah 1000 inti kayu elf. Ling Yuwei menjelaskan. Mata Lu Ming menjadi sangat cerah. Hadiahnya terlalu besar. Terlebih lagi, dia terlalu tergoda oleh saripati kayu peri. Itu baru langkah pertama baginya untuk memasuki alam kaisar surgawi, tetapi jumlah sumber daya yang telah dikonsumsinya sangat mengerikan. Jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk berkultivasi setelah mencapai alam kaisar surgawi akan jauh lebih mengerikan. Esensi kayu elf adalah harta karun dengan esensi kehidupan yang sangat murni. Mudah diserap dan dimurnikan. Lu Ming tidak terlalu menyukainya. Tentu saja, semakin banyak harta karun seperti itu, semakin baik. Misi yang diberikan ayahmu kepadaku adalah untuk mendapatkan 12 biji pohon elf bermutu tinggi. Jika aku menyelesaikannya, bukankah aku akan mendapatkan 12.000 inti kayu elf sebagai hadiah? Semakin banyak Lu Ming berbicara, semakin cerah matanya. Lagi pula, Ling Yuwei telah berusaha keras dan hanya bisa memberinya 1000 inti kayu elf. Selama dia memperoleh benih pohon elf tingkat tinggi, dia akan bisa mendapatkan 1000 inti kayu elf. Bagaimana mungkin Lu Ming tidak tergoda? Ya, benih pohon elf jauh lebih berharga daripada inti kayu elf. Setiap pohon elf dapat menghasilkan sejumlah besar inti kayu elf, tetapi sangat sulit untuk mendapatkan benih pohon elf di tanah leluhur. Tanah leluhur terbagi menjadi 9 tingkat dunia. 3 tingkat pertama hanya dapat menghasilkan benih pohon roh tingkat rendah. Tentu saja, bahayanya juga relatif lebih kecil. 3 tingkat tengah memiliki benih pohon roh tingkat rendah dan benih pohon roh tingkat menengah, tetapi secara relatif, mereka jauh lebih berbahaya. Sedangkan untuk benih pohon roh tingkat lanjut, hanya tersedia di lantai 7 ke atas. Jumlahnya lebih sedikit di lantai 7, dan semakin jauh Anda melangkah, semakin banyak jumlahnya, tetapi juga lebih berbahaya. Tingkat ketujuh dari tanah leluhur sangatlah berbahaya. Setiap kali, seorang jenius yang kuat dari klan peri akan mati. Kamu adalah manusia, jadi tanpa perlindungan dari garis keturunan klan peri, kamu akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Jangankan memperoleh 12 benih pohon peri tingkat lanjut, aku khawatir kamu bahkan tidak akan dapat memasuki tingkat ketujuh. Ini adalah misi yang mustahil, jadi kamu harus pergi. Ling Yuwei berkata sambil menggelengkan kepala dan mendesah. Pergi. Kenapa harus pergi? Dengan pahala yang besar seperti ini, sayang sekali kalau kita tidak ikut. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Sekarang, bahkan jika klan peri mengusirnya, dia tidak akan pergi. Meskipun tanah leluhur para elf itu berbahaya,
Luming tetap percaya diri. Paling tidak, dia yakin bisa melindungi dirinya sendiri. Menghadapi kesempatan seperti itu, bagaimana dia bisa merasa puas jika dia tidak mencobanya? Anda benar-benar ingin berpartisipasi. Mata Ling Yue terbuka lebar, namun masih ada sedikit kegembiraan di kedalaman matanya. Mungkinkah Luming melakukan ini untuknya? Tentu saja, demi inti kayu elf, aku akan mengerahkan seluruh tenagaku. Luming mengepalkan tangannya dan matanya berbinar. Ling Yue mendengus. Masalah itu telah diselesaikan. Luming menerima misi tersebut dan setuju untuk mengikuti penilaian untuk memasuki tanah leluhur para elf. Masih ada 3 bulan tersisa. Meskipun 3 bulan itu singkat, dia tidak bisa menyia-nyiakannya. Luming meminta Ling Yue untuk mencarikan tempat yang bagus dan berencana untuk pergi ke sana untuk berkultivasi. Kaisar Naga Abadi Chapter 3898 Bahasa Indonesia. Bab 3898, langsung ditekan. Lahan budidaya angin absolut merupakan lahan budidaya terkenal milik suku elf. Tempat ini dipenuhi angin kencang dan memiliki kekuatan penghancur. Banyak jenius dari suku elf suka datang ke sini untuk mengembangkan keterampilan memanah mereka. Angin astral di sini sungguh kencang, dan mampu mengenai sasaran 100% setiap saat di tengah angin astral yang kencang, dan mampu melesatkan anak panah menembus angin astral dengan kekuatan besar, itu artinya kemampuan memanahnya sudah sangat mengagumkan. Dengan bantuan angin astral, efek latihan memanah sangatlah baik. Luming datang ke sini untuk mengolah teknik angin surgawi. Setelah sekian lama berkultivasi, Luming merasa bahwa ia telah mencapai titik jenuh dalam teknik angin surgawi. Dengan satu langkah lagi, ia akan dapat mencapai tahap awal keberhasilan dan kekuatannya akan meningkat pesat. Begitu teknik angin surgawi mencapai tahap keberhasilan kecil, kemampuan Luming akan meningkat lagi. Ia akan lebih percaya diri dalam perjalanannya ke tanah leluhur para elf. Lagi pula, dia hanya punya waktu 3 bulan. Hampir mustahil untuk membuat terobosan dalam kultivasinya. Di depannya, angin bersiul. Angin itu sangat menakutkan, dan bahkan ruang pun terkoyak oleh angin. Fragmen spasial bercampur dengan angin, dan kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Luming bergegas masuk tanpa ragu-ragu. Begitu dia memasuki jangkauan angin kencang yang mengerikan itu menerjang ke arahnya. Luming melancarkan teknik angin surgawi yang hebat. Sebelum angin kencang itu sempat menyentuh Luming, angin itu terpisah dari kedua sisi tubuhnya dan sama sekali tidak memengaruhinya. Angin astral di sini masih terlalu lemah. Luming menggelengkan kepalanya. Angin astral terlalu lemah dan tidak berguna bagi kultivasinya. Dia terus melangkah maju dan menuju lebih dalam ke dalam hutan. Semakin dalam ia masuk, semakin kuat angin astralnya. Luming terus melangkah maju dan segera, dia berada ratusan ribu mil jauhnya. Pada titik ini, angin kencang sudah sangat menakutkan. Angin itu membawa pecahan-pecahan ruang dan bersiul seolah-olah dapat menghancurkan segalanya. Wus! Di sini, Luming melihat beberapa lampu anak panah melesat lewat, menerobos angin kencang dan terbang ke kejauhan. 2 orang jenius dari klan elf sedang berkultivasi. Keduanya telah mencapai alam kaisar surgawi. Kedua jenius dari klan peri juga melihat Luming dan tampak penasaran. Ini adalah tempat kultivasi klan peri, dan sangat sedikit orang luar yang datang ke sini. Hanya ras yang berhubungan baik dengan klan peri yang akan datang ke sini untuk berkultivasi. Mereka mengamati Luming dengan rasa ingin tahu, tetapi dia mengabaikan mereka dan terus berjalan maju, meninggalkan tempat itu dalam waktu singkat. Setelah itu, Luming bertemu dengan beberapa gelombang jenius dari klan elf. Hampir semuanya berada di alam kaisar surgawi. Luming menghela napas dalam hati. Klan elf memang ras yang kuat. Mereka memiliki fondasi yang dalam dan banyak jenius. Bahkan ada banyak kaisar surgawi. Tidak mengherankan bahwa tidak banyak orang yang benar-benar peduli dengan 100 kaisar semu teratas. Lagi pula, hanya dengan menjadi kaisar yang surgawi, seseorang dapat dianggap sebagai jenius luar biasa di alam semesta purba. Tidak lama kemudian, Luming telah menempuh jarak hampir 1 juta mil. Ia akhirnya merasa puas dengan intensitas angin kencang itu.
Lu Ming sedang berkultivasi di sana. Namun, belum lama ia berkultivasi, tiba-tiba ia membuka matanya dan melihat ke satu arah. Dua sosok berjalan dari arah itu. Mereka adalah para jenius dari klan Elf, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu tampan, dan wanita itu cantik. Keduanya memancarkan aura yang mengejutkan sehingga bahkan angin astral yang mengerikan pun tidak dapat melakukan apapun kepada mereka. Kaisar Surgawi tingkat ketiga. Pupil mata Lu Ming sedikit mengecil. Mampu mencapai tingkat ketiga alam Kaisar Surgawi di usia muda, mereka benar-benar menakutkan. Kedua orang ini mungkin adalah jenius teratas dari ras elf. Begitu mereka berdua muncul, aura kuat mereka terkunci pada Lu Ming. Kamu pasti Mu Yun, orang yang mengalahkan dua bersaudara Hua Xing dan Hua Tian. Peri perempuan itu yang pertama berbicara. Itu aku. Lu Ming mengangguk. Bagus sekali. Kudengar kau sangat sombong dan tidak menaruh perhatian pada klan elfku. Aku berencana untuk kembali dan menemuimu setelah menyelesaikan kultivasiku, tetapi aku tidak menyangka kau akan menyerahkan dirimu kepadaku. Bagus sekali, serang. Aku akan memberimu 3 kesempatan untuk menyerang. Kali ini, peri laki-laki yang berbicara. Suaranya dingin dan sombong, dan dia tampak seperti yang terbaik di dunia. Lu Ming terdiam. Orang ini menantangnya begitu dia keluar. Terlebih lagi, dia adalah Kaisar Surgawi tingkat ketiga yang menantangnya, Kaisar Surgawi Semu. Apakah dia punya rasa malu? Namun, Lu Ming tidak takut pada pihak lain. Astaga! Lu Ming segera mengambil tindakan dan mengaktifkan teknik angin surgawi. Di tempat ini, kekuatan teknik angin surgawi yang agung dapat digunakan secara maksimal. Angin astral yang mengerikan dipandu oleh teknik angin surgawi yang agung dan berubah menjadi badai mengerikan yang melanda peri laki-laki. Trik kecil, buka. Peri laki-laki itu berteriak dingin. Busur perang muncul, dan anak panah pun ditembakkan. Anak panah itu bersiul di udara, merobek angin astral dan menyingkapkan sebuah jalan. Bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Peri laki-laki itu hendak pamer, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia berteriak ngeri. Hal ini dikarenakan di balik angin astral tersebut, terdapat angin topan yang jauh lebih dahsyat tengah bertiup ke arahnya. Lu Ming tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan pihak lain. Dia segera menggunakan mutiara angin ganas. Lawannya adalah Kaisar Surgawi tingkat 3. Meskipun ia tidak sehebat Hua Tian dan Hua Xing dalam pertarungan tingkat yang sama, tingkat kultivasinya terlalu tinggi. Lu Ming bukanlah lawannya. Bagaimanapun, pihak lain adalah kesayangan surga. Mampu mencapai tingkat ketiga Kaisar Surgawi pada usia ini, kekuatan tempurnya jelas tidak biasa. Oleh karena itu, Lu Ming langsung menggunakan senjata pamungkasnya. Para elf pria dan wanita langsung tersapu oleh gale yang mengerikan, dan mereka terus berteriak sambil berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Setelah beberapa saat, mereka terlempar dan memuntahkan seteguk darah. Tragis, terlalu tragis. Ia compang-camping, dan pakaiannya tercabik-cabik oleh angin kencang. Pakaiannya bahkan lebih buruk daripada pakaian seorang pengemis. Ada luka-luka di sekujur tubuhnya. Dibandingkan dengan citra tampan dan cantik yang dimilikinya sebelumnya, dia terlihat sangat berbeda. Tentu saja, Lu Ming telah menunjukkan belas kasihan. Jika tidak, pihak lain akan kehilangan nyawanya. Kamu masih bertingkah angkuh dengan kemampuan kecilmu ini. Enyahlah. Lu Ming melambaikan tangannya dengan santai dan menegur. Kamu. Pasangan elf itu menatap Lu Ming dengan tajam. Mata mereka dipenuhi amarah yang membara dan niat membunuh. Mereka hampir meledak karena marah. Kamu mengandalkan kekuatan dan harta karun eksternal. Keterampilan macam apa itu? Jika kamu mampu, lawan aku dengan kemampuanmu yang sebenarnya. Peri laki-laki itu meraung. Kamu menantangku, seorang kaisar semu, dengan kultivasi kaisar surgawi tingkat ketiga milikmu. Beraninya kau mengatakan itu. Jika kau memang mampu, mari kita bertarung di level yang sama. Aku akan menghancurkanmu dengan satu jari. Lu Ming berteriak dingin. Wajah peri laki-laki itu memerah, dan dia terdiam sesaat. Nak, kudengar kau juga akan ikut serta dalam penilaian benih suci ras elf. Tunggu saja. Di tanah leluhur,
Kekuatan eksternal tidak berguna. Sebaiknya kau tidak menemuiku di tanah leluhur. Peri laki-laki itu mengeluarkan raungan terakhir, matanya sangat dingin. Dia telah menerima transmisi suara Ling Piao sebelumnya, memintanya untuk menjaga baik-baik Lu Ming di tanah leluhur. Kaisar Naga Abadi Chapter 3899 Bahasa Indonesia. Bab 3899, Terobosan Teknik Angin Surgawi. Peri laki-laki itu telah menerima pesan dari Ling Piao sebelumnya, memintanya untuk menjaga baik-baik Lu Ming di tanah leluhur. Oleh karena itu, ketika dia melihat Lu Ming sebelumnya, dia tidak dapat menahan diri untuk mengambil tindakan. Peri laki-laki itu pergi bersama peri perempuan setelah mengatakan itu. Kau tahu aku akan mengikuti ujian benih suci. Kecepatan yang luar biasa. Mata Lu Ming berkedip, dia merasa ada yang sengaja membocorkan berita itu. Apakah kamu sepupu Ling Yuwei? Lu Ming bergumam. Dia pernah mendengar Ling Yuwei menyebut Ling Piao dan saudara perempuannya. Dia tahu bahwa kedua saudara itu ingin Ling Yuwei menikahi anak ajaib dari klan malaikat. Agak merepotkan untuk bertemu orang seperti itu di tanah leluhur. Aku harus menerobos teknik angin surgawiku. Lu Ming bergumam. Di tanah leluhur para elf, manik angin ganas dan tongkat mistis es tidak dapat digunakan. Bahkan kiu-kiu tidak dapat dibawa masuk. Seseorang hanya dapat mengandalkan kultivasinya sendiri. Selain itu, ada efek penekanan yang kuat di dalam. Lu Ming benar-benar bukan tandingan kaisar surgawi tingkat ketiga. Dia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Mari kita lanjutkan lebih dalam. Lu Ming terus terbang lebih dalam ke dalam hutan. Dia ingin memanfaatkan angin astral yang lebih kuat untuk berkultivasi. Setelah terbang ratusan ribu mil, angin astral di sini telah mencapai tempat yang sangat menakutkan. Bahkan ketika Lu Ming menggunakan teknik angin surgawi yang hebat, dia masih bisa merasakan tekanan yang sangat besar dan itu sangat berbahaya. Pada titik ini, hampir tidak ada lagi jenius dari klan peri yang berkultivasi. Lu Ming mengolah teknik angin surgawi di sini. Saat ia mengedarkannya, badai dahsyat muncul dan ia memahami kedalaman teknik angin surgawi dalam badai tersebut. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Akhirnya aku berhasil. Suara terkejut datang dari badai yang tak berujung. Kemudian, angin astral itu berkelok-kelok cepat dan berubah menjadi berbagai macam bentuk. Ada bilah pedang, harimau, singa. Lalu, dengan suara ledakan keras, angin astral yang telah mengambil berbagai bentuk itu runtuh, menampakkan sosok muda di dalamnya. Sosok muda itu adalah Lu Ming, yang telah berkultivasi di sini selama 3 bulan. Setelah 3 bulan bekerja keras, teknik angin dewa akhirnya berhasil menembus dan mencapai alam penyelesaian minor. Kita harus tahu bahwa ini hanyalah permulaan sebelum ini. Teknik angin surgawi telah mencapai alam penyelesaian minor, dan kekuatannya telah meningkat secara dramatis. Setidaknya setara dengan teknik rahasia asal. Sudah sangat mengerikan untuk memiliki 5 belenggu yang terputus. Di antara generasi muda, sangat sedikit orang yang mampu memotong 5 belenggu keterampilan rahasia asal. Sudah hampir waktunya. Penilaian benih suci akan segera dimulai. Lu Ming tersenyum dan meninggalkan tempat itu, kembali ke kediamannya. Ia baru saja kembali ketika melihat Ling Yuwei sudah menunggu di sana. Mu Yun, bagaimana dengan kultivasimu? Ling Yuwei segera bertanya ketika dia melihat Lu Ming. Lumayan, kamu sudah membuat terobosan. Lu Ming tersenyum. Anda membuat terobosan dalam 3 bulan. Ling Yuwei terkejut. Pada level mereka, 3 bulan adalah waktu yang terlalu singkat. Jika dia ingin membuat terobosan, baik itu kekuatan suci, keterampilan rahasia asal-usul, atau kultivasi, itu akan memakan waktu lebih dari 3 bulan. Terobosan yang dibicarakan Lu Ming bukanlah terobosan sederhana. Dia tidak menyangka Lu Ming benar-benar dapat mencapai terobosan dalam 3 bulan. Mu Yun, kamu benar-benar percaya diri. Aku tidak bercanda. Tanah leluhur benar-benar berbahaya. Kamu masih bisa bertahan jika kamu pergi sekarang. Setelah berpikir sejenak, Ling Yuwei tak dapat menahan diri untuk memberi saran. Dia tidak sopan. Dia benar-benar khawatir pada Lu Ming. Ayo, ujian benih suci akan segera dimulai.
Lu Ming tersenyum dan memimpin. Ling Yue tidak punya pilihan selain mengikuti. Kalau begitu, kau harus ingat untuk tetap di sisiku setelah kita memasuki tanah leluhur. Lagi pula, aku adalah anggota keluarga kerajaan elf. Garis keturunanku kaya, dan aku bisa mengintimidasi roh-roh jahat itu. Di tengah jalan, suara panjang Ling Yue terdengar. Di tunggul pohon. Benar sekali. Saat ini, Lu Ming dan yang lainnya sedang berdiri di atas tunggul pohon. Tunggul ini adalah tunggul yang tertinggal setelah pohon tua ditebang. Namun, tunggul pohon ini terlalu besar. Diameternya sangat mengerikan, 100.000 mil. Hampir sebanding dengan benua. Konon, ini adalah tunggul yang ditinggalkan pohon suci kaum elf. Tunggul pohon itu sehalus cermin dan bahkan dapat memantulkan sinar matahari. Legenda mengatakan bahwa pohon suci telah ditebang oleh pedang selama kekacauan terakhir. Pohon Roh Kudus adalah benda suci yang tidak bisa dihancurkan. Bahkan serangan yang dapat menghancurkan sebuah planet tidak akan meninggalkan bekas pada pohon Roh Kudus. Namun, pohon Roh Kudus telah terpotong menjadi dua oleh satu serangan pedang. Jelas terlihat betapa mengerikan kekuatan orang yang telah melakukan ini. Banyak peri muda, baik jantan maupun betina, sudah berdiri di tanah yang halus dan berkilau bagaikan cermin. Ketika Lu Ming dan Ling Yue tiba, banyak pasang mata bagaikan pedang tajam, menusuk Lu Ming. Penggembala awan. Ini penggembala awan. Hanya seorang kaisar semu, Terdengar suara terkejut atau dingin. Di antara mereka, ada beberapa mata yang mengandung niat membunuh yang kuat. Lu Ming dapat dengan mudah merasakan niat membunuh di mata mereka. Dia mengikuti tatapan mereka dan melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Kedua bersaudara itu, Hua Xing dan Hua Tian, menatap Lu Ming dengan dingin. Namun, ada sedikit ketakutan di mata mereka yang dingin. Ada juga seorang pria dan wanita muda. Mereka adalah dua orang yang telah disiksa secara brutal oleh Lu Ming dengan manik-manik angin yang ganas di tanah badai. Tatapan mereka dipenuhi dengan niat membunuh, dan mereka sama sekali tidak menyembunyikannya. Lu Ming tidak takut dan menyeringai. Berdengung. Dua siluet tiba-tiba muncul di langit. Mereka adalah dua elf tua, satu laki-laki dan satu perempuan. Rambut mereka putih, tetapi aura yang mereka pancarkan tak terduga. Mereka jelas berada di atas alam kaisar surgawi. Saat kedua orang ini muncul, suasana langsung menjadi sunyi. Hal ini karena kedua orang ini merupakan tetua suku elf yang sangat kuat. Salam, tetua. Semua orang memberi hormat. Para tetua klan peri memiliki status yang sangat tinggi di klan peri. Itu karena mereka yang bisa menjadi tetua memiliki kultivasi dan kekuatan yang sangat kuat. Bahkan seorang putri seperti Ling Yue tidak bisa bersikap lancang di depan seorang tetua. Saya tidak perlu menjelaskan secara rinci tentang penilaian benih suci. Kalian semua harus tahu, mengenai hadiahnya, sama seperti sebelumnya. Jika kalian memperoleh benih pohon elf tingkat rendah, kalian akan diberi hadiah 10 inti kayu elf. Jika kalian memperoleh benih pohon elf tingkat menengah, kalian akan diberi hadiah 100 inti kayu. Jika kalian memperoleh benih pohon elf tingkat tinggi, kalian akan diberi hadiah 1000 inti kayu elf. Mengenai perolehan benih suci, kalian dapat menyatakan persyaratan apapun yang kalian inginkan. Selama tidak terlalu banyak, kalian pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Kata lelaki tua berambut putih itu. Kata-katanya membuat mata banyak jenius muda menyala-nyala karena gairah. Hadiah seperti itu sungguh menggiurkan. Hadiah untuk memperoleh benih suci terlalu mengejutkan. Beberapa di antara para jenius muda, seperti Hua Xing yang memiliki perasaan terhadap Ling Yue, meraung dalam hati mereka bahwa mereka harus mendapatkan benih suci agar mereka dapat melamar ketua klan peri dan menikahi Ling Yue. Dia yakin bahwa kepala keluarga peri akan menyetujui syarat ini. Kaisar Naga Abadi Chapter 3900 Bahasa Indonesia. Bab 3900, Benih Pohon Elf Pertama. Aku tidak akan banyak bicara, tetapi ada satu hal yang ingin kukatakan. Benih pohon elf sangat penting bagi ras elf dan berhubungan dengan perkembangan ras elf. Jadi, kau harus melakukan yang terbaik dalam perjalanan ini, untuk dirimu sendiri dan untuk ras elf, mengerti?
Tetua perempuan itu berteriak, suaranya tinggi. Dipahami. Banyak orang berteriak dan mengepalkan tangan mereka erat-erat. Bagus sekali. Sekarang, ikutlah dengan kami, kata tetua perempuan itu. Setelah itu, kedua tetua itu berbalik dan pergi. Kelompok itu mengikuti kedua tetua dan meninggalkan istana peri. Mereka kemudian melangkah ke lubang cacing. Setelah seharian penuh dan semalam, mereka tiba di sebuah planet terpencil. Di planet ini, ada istana megah yang dibangun. Lu Ming samar-samar bisa merasakan ada banyak aura mengerikan di sekitar istana. Jelaslah bahwa ini adalah pintu masuk ke tanah leluhur para elf. Ada banyak ahli mengerikan yang bersembunyi di sini, menjaganya. Mereka berjalan ke aula dan melihat sebuah pintu besar. Itu adalah pintu luar angkasa. Masuklah. Kau hanya punya waktu 3 bulan. Dalam 3 bulan ini, roh-roh jahat di dalam akan berada dalam masa dorman, dan hanya sedikit yang akan bangun. Ketika masa kebangkitan tiba 3 bulan kemudian, semua roh jahat akan bangun, dan itu akan sangat berbahaya. Kau harus keluar dalam waktu 3 bulan, mengerti? Tetua laki-laki itu memperingatkan. Semua orang mengangguk, lalu bergegas memasuki gerbang ruang angkasa satu demi satu, menghilang ke dalamnya. Lu Ming dan Ling Yue juga berlari menuju pintu batu dan menghilang. Saat berikutnya, Lu Ming menyadari bahwa dia telah muncul di langit di atas hutan. Hutannya hijau dan rimbun, suatu pemandangan yang penuh vitalitas. Inti kehidupan yang begitu padat. Lu Ming merasakan dengan saksama dan menyadari bahwa esensi kehidupan di udara sangat kaya. Dia dapat menyerap sejumlah besar esensi kehidupan dengan napas biasa. Itu. Lu Ming melihat bahwa di tengah-tengah hutan yang rimbun itu, ada menara-menara batu berdiri tegak, yang tampak sangat tidak pada tempatnya. Menara-menara batu ini adalah tempat-tempat di mana roh-roh jahat ditekan. Roh-roh jahat tinggal di menara-menara batu ini. Tentu saja, beberapa roh jahat akan berkeliaran, terutama di malam hari. Ling Yue muncul di samping Lu Ming dan memperkenalkannya. Begitu ya, bagaimana cara menemukan benih pohon elf? Lu Ming bertanya. Pemeliharaan benih pohon elf sangat aneh. Ia tidak tumbuh begitu saja. Sebaliknya, ia dipercayakan pada tanaman tertentu, dan ia dipelihara dari tanaman tertentu. Misalnya, ada banyak pohon payung di hutan ini. Kebanyakan dari pohon-pohon itu adalah pohon biasa, tetapi salah satunya mungkin telah bermutasi dan menjadi sangat istimewa. Pohon itu mungkin dapat menghasilkan buah istimewa, dan buah itu adalah spesies pohon elf. Tentu saja, itu juga karena lingkungan khusus di sini yang memungkinkannya tumbuh. Di luar sana, peluang tanaman biasa menumbuhkan benih pohon roh ratusan juta kali lebih rendah. Ling Yue memperkenalkan. Lu Ming diam-diam merasa heran. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Awalnya ia mengira bahwa benih pohon elf itu tumbuh secara alami dari lingkungan alam. Namun, ia tidak menyangka bahwa itu sebenarnya berasal dari mutasi tanaman biasa. Dunia ini penuh dengan keajaiban. Ayo mulai mencari. Lu Ming berkata. Dia segera menyebarkan indera spiritualnya dan mengamati hutan. Mutasi tanaman telah melahirkan benih pohon elf, dan fluktuasi energi yang terkandung di dalamnya pasti akan berbeda. Akan sangat mudah untuk merasakannya. 3 level pertama hanya dapat menghasilkan benih pohon elf level rendah. Selain itu, selama setiap penilaian benih suci, hal-hal yang dijarah juga merupakan yang terbersih. Lebih sulit untuk menemukan benih pohon elf, jadi sebaiknya kita pergi ke 3 level tengah untuk mencarinya. Kata Ling Yue, bagaimana kita mencapai tingkat sepertiga tengah? Lu Ming bertanya. Total ada 9 pintu masuk dari dunia tingkat pertama ke dunia tingkat kedua. Pintu-pintu itu tersebar di seluruh dunia tingkat pertama. Kita akan dapat menemukannya jika kita melihat-lihat. Kata Ling Yue. Lu Ming mengangguk. Seketika mereka berdua mencari pintu masuk dan benih pohon elf secara bersamaan. Setiap tingkatan dunia itu sangat besar. Mereka berdua terbang selama 2 jam dan masih belum menemukan jalan masuk. Itu. Tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar. Ia menoleh ke kiri dan dalam sekejap, ia muncul 3000 mil jauhnya di langit di atas hutan. Ada pohon payung di bawahnya.
Pohon itu sepertiga lebih tinggi dari pohon payung lainnya dan memancarkan saripati kehidupan yang kuat. Pada dahan itu, ada tonjolan yang tampak seperti benda sungguhan. Benih pohon elf. Aku tidak menyangka kita akan menemukan benih pohon elf secepat ini. Sepertinya keberuntungan kita tidak buruk. Ling Yue muncul di samping Lu Ming dan berseru kaget. Apakah ini benih pohon peri? Lu Ming tampak penasaran. Ia terbang turun dan mendarat di depan buah itu. Dengan gerakan jarinya, cahaya surgawi menyala dan membelah buah itu. Seketika, esensi kehidupan yang agung memenuhi udara. Di tengah buahnya, ada biji berwarna hijau. Biji itu bening seperti batu giok yang indah. Lu Ming mengulurkan tangan dan mengambilnya. Esensi kehidupan yang begitu kaya. Apakah ini masih benih pohon roh tingkat rendah? Lu Ming menatap Ling Yue dan bertanya. Itu memang benih pohon elf tingkat rendah. Ling Yue mengangguk. Jika kami menemukan beberapa lagi, kami akan membaginya secara rata. Kata Lu Ming. Tidak perlu, simpan saja. Misi Anda membutuhkan 12 benih pohon elf tingkat lanjut. Bahkan jika itu adalah benih pohon elf tingkat rendah, Anda dapat menukarnya dengan orang lain setelah mengumpulkan 100. Pada saat itu, saya akan turun tangan dan seseorang harus menukarnya. Bagaimanapun, tidak ada kerugian, dan imbalannya sama. Ling Yue berkata. Dia bertekad membantu Lu Ming menyelesaikan misinya. Lu Ming tersenyum dan tidak banyak bicara. Dia mengeluarkan kotak giok dan menyimpan benih pohon elf tingkat rendah. Akan tetapi, tujuan mereka bukanlah benih pohon elf tingkat rendah, jadi meskipun mereka menemukannya, mereka tidak terus mencarinya dengan teliti, tetapi terus mencari pintu masuk. Namun, mereka berdua belum terbang terlalu jauh ketika tiba-tiba merasakan adanya bahaya. Keduanya tidak dapat menahan diri untuk berhenti. Langit di hadapan mereka tiba-tiba menjadi gelap, sementara awan-awan hitam besar beterbangan. Tidak, itu bukan awan gelap. Itu adalah makhluk aneh dengan tubuh besar. Itu sangat jahat. Ia meraung dan matanya merah. Ia dipenuhi dengan niat membunuh saat terbang menuju Lu Ming dan Ling Yue. Roh jahat. Sebuah kata muncul di pikiran Lu Ming. Pada saat yang sama, dia secara naluriah mengaktifkan kekuatan terlarang dan bersiap untuk menyerang. Namun, saat dia mengaktifkan kekuatan terlarang itu, dia tiba-tiba merasakan sebuah kekuatan dahsyat melonjak ke arahnya dari dunia, mencoba menekan kekuatannya. Dia tahu bahwa kultivasinya akan ditekan saat memasuki tanah leluhur, dan dia tidak akan bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dia belum merasakannya sebelumnya, tetapi sekarang dia bisa merasakannya. Buka itu. Seluruh sel dalam tubuh Lu Ming bergetar. Kekuatan terlarang meledak untuk melawan tekanan.